Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Inaro dari Manajemen 22L. Hari ini kita akan belajar mengenai manajemen risiko keuangan, yaitu terkait dengan identifikasi dan pengukuran risiko. Nah, mengapa sih risiko itu harus bisa diukur? Karena ketika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tidak bisa diukur. Ketika perusahaan gagal mengukur risiko, maka manajemen akan gagal untuk mengelola risiko dengan baik. Maka dari itu, penting halnya identifikasi dan pengukuran risiko ini dilakukan demi untuk kelancaran operasional sebuah perusahaan. Adapun terkait dengan beberapa langkah yang dilakukan dalam mengelola risiko, yang pertama yaitu dimulai dengan mengidentifikasi dan mengenali terlebih dahulu risiko apa yang mungkin terjadi. Jadi sebelum mengelola risiko, perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan mengenali risiko apa sih yang mungkin akan terjadi. Baru setelah itu, perusahaan mengukur seberapa besar dampak risiko ini kepada perusahaan. Jadi jika seandainya risiko ini betul-betul terjadi, seberapa besar sih dampaknya bagi perusahaan dan bagaimana saja dampak yang akan timbul dari risiko ini. Barulah setelah itu perusahaan memetakan prioritas. Jadi apa sih yang akan diprioritaskan, yang mana dulu yang harus diprioritaskan dalam menganalisis maupun mengelola risiko yang nantinya akan dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi dengan seperti itu perusahaan akan mengelolanya dengan mudah gitu. Karena perusahaan sudah tahu risiko apa yang akan terjadi, seberapa besar dampaknya, dan apa yang harus dijadikan skala prioritas dalam penyelesaiannya. Nah, teman-teman, pada dasarnya pengelolaan risiko itu ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Pertama diidentifikasi, kemudian dipelajari dan dianalisis bagaimana risiko ini dan seperti apa kemungkinan terjadinya gitu. Nah, barulah setelah itu perusahaan mengevaluasi risiko ini. Jadi, apakah risiko ini tuh betul-betul berdampak gitu, ataukah langkah yang dilakukan oleh perusahaan ini betul-betul dapat mengatasi risiko ini dengan baik atau tidak. Nah, ini berguna untuk melakukan tahapan selanjutnya dalam analisis risiko, sehingga ketika perusahaan sudah mengevaluasi dan mengetahui efektif atau tidak, efisien atau tidak, maka perusahaan akan dengan mudah memetakan langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan gitu. Karena perusahaan sudah tahu ternyata langkah sebelumnya itu berdampak baik atau berdampak tidak baik. Nah, adapun beberapa lingkup yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi risiko atau sumber-sumber terjadinya risiko itu ada berbagai macam ya teman-teman. Yang pertama, kita menganalisis dari lingkungan fisik terlebih dahulu. Jadi kemungkinan yang terlihat gitu, seperti bangunan, perkantoran, kemungkinan risiko-risiko yang mungkin terjadi dari lingkungan fisik, seperti runtuhnya bangunan yang sudah tidak layak, kemudian hal-hal lain yang memang secara kasat mata dapat kita lihat gitu fisiknya. Setelah itu lingkungan fisik, barulah lingkungan sosial, seperti kerusuhan yang terjadi, kemudian demonstrasi dan lain sebagainya. Intinya tuh segala hal yang berhubungan dengan lingkungan sosial kita gitu. Itu juga harus kita antisipasi, karena kan tidak ada yang tahu ya, siapa tahu hal-hal tersebut dapat terjadi suatu saat seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan politik. Lingkungan politik itu seperti perubahan undang-undang, perubahan dari peraturan pemerintah. Hal ini juga harus dipetakan oleh perusahaan, karena mau tidak mau ketika perusahaan itu berada dan beroperasi di sebuah negara ya, tentunya dia harus menyesuaikan gitu dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan perundang-undangan dari pemerintah. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan legal. Nah, masih relevan dengan yang ketiga tadi. Legal ini tuh adalah gugatan-gugatan yang terjadi akibat tidak mematuhi peraturan. Nah, akibatnya ketika perusahaan tidak mematuhi peraturan yang ada, perundang-undangan yang ada, ya mau nggak mau dia akan terkena gugatan tersebut, karena memang sudah seharusnya perusahaan itu mematuhi segala peraturan yang ada di negara tersebut. Lalu setelah itu ada juga setelah lingkungan legal tuh ada lingkungan ekonomi. Nah, ini seperti kelesuan ekonomi, karena kan gak selamanya ya ekonomi itu berada dalam taraf yang memang menguntungkan, gak selamanya ekonomi itu berada di tingkatan yang subur-suburnya gitu. Ada kalanya ekonomi itu berada dalam kelesuan, seperti contohnya COVID-19. Itu juga kan hal-hal yang memang tidak kita duga
Nah, namun pada kenyataannya perusahaan harus mempersiapkan itu. Lalu selanjutnya ada juga lingkungan operasional. Nah, lingkungan operasional itu justru paling penting. Kenapa? Karena secara langsung berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti kecelakaan kerja, kemungkinan gagalnya produksi, ya. Lalu ya lingkungan-lingkungan yang memang berhubungan dengan proses operasional sebuah perusahaan. Jika ditanya kenapa sih kita harus mengenali atau mengidentifikasi sumber-sumber risiko? Karena teman-teman, ketika sebuah perusahaan sudah berhasil mengidentifikasi ataupun mengenali sumber-sumber risikonya, maka perusahaan secara tidak langsung mendapatkan gambaran, oh kemungkinan risiko apa ya yang akan terjadi. Dengan begitu, ketika risiko itu benar-benar terjadi, perusahaan sudah siap menanganinya dan memiliki struktur yang memang tinggal implementasi gitu, bukan lagi tentang planning, bukan lagi tentang penyesuaian, tapi sudah tentang implementasinya bagaimana. Nah, adapun alternatif sumber-sumber risiko lainnya, diantaranya ada konsumen. Perusahaan tuh juga harus memperhatikan gimana sih kalau misalkan konsumen ngerasa kecewa dengan barang yang kita produksi, kemudian konsumen tidak merasa puas, merasa dirugikan, atau mungkin konsumen merasa bahwa sudah tidak memiliki kepercayaan gitu kepada perusahaan. Hal ini tentunya akan menghambat keloyalitasan mereka ya, karena konsumen yang tidak loyal akan menghambat operasional perusahaan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat, seperti itu. Selain konsumen, yang kedua ada juga dari pihak supplier. Nah, bagaimana dari pihak supplier itu seperti bahan baku yang datang tuh tidak tepat waktu. Nah, ini juga akan menghambat operasional karena ketika si bahan bakunya ini datangnya tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan, maka akan menghambat proses produksi yang dilakukan, operasional yang berjalan, semua itu akan dapat terhambat gitu ya. Lalu setelah itu, selain supplier, ada juga dari pihak lainnya. Nah, pihak lainnya itu dari mana? Dari regulator. Nah, regulator di sini maksudnya apa? Yaitu peraturan, regulasi ya. Regulasi peraturan-peraturan dari pemerintah, kemudian perundang-undangan yang berlaku. Masih sama ya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi regulasi ini tuh bagaimana ketika kita tidak mampu mematuhi peraturan, mungkin apa yang terjadi dan bagaimana seterusnya gitu. Maka kita perlu memetakan itu agar tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya selain regulator juga ada pesaing. Nah, pesaing ini juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena terutama ketika kita memiliki kompetitor yang memang memproduksi barang yang sama atau mungkin industri yang sama ya. Ketika mereka meluncurkan produk baru misalnya, kemudian mereka memiliki competitive advantage yang lebih besar gitu. Tentunya kita sebagai perusahaan yang beroperasional di bidang itu pasti merasa terancam kan. Merasa, oh gimana nih caranya menyaingi mereka, sedangkan mereka terus-menerus dengan inovasi terbarunya mungkin. Kemudian mereka terus-menerus dengan pengembangan produk yang tiada henti ya. Kita harus memperhatikan hal itu sehingga kita dapat menyaingi mereka dan menyesuaikan dengan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki sehingga kita dapat meraih competitive advantage yang kita miliki gitu dan mempertahankan itu. Dengan begitu, maka keberlanjutan dari bisnis yang dilakukan akan berjalan dalam jangka panjang. Nah, untuk teknik-teknik yang dapat dilakukan perusahaan dalam menganalisis hal ini, ada beberapa metode ya. Yang pertama, melalui metode laporan keuangan perusahaan. Nah, metode ini melibatkan laporan keuangan dari perusahaan, seperti laporan dari transaksi yang terjadi, kemudian laba rugi mungkin ya kalau dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dengan itu dari melihat dari laporan keuangannya seperti apa. Kemudian yang kedua, analisis flow chart atau kegiatan operasional. Nah, ini berhubungan dengan kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu, misal melihat kegiatan produksinya. Nah, perusahaan itu kan kalau produksi berarti mengubah input menjadi output ya. Nah, dalam kegiatan itu, melalui analysis flow chart ini,
perusahaan dapat melihat tuh dari kegiatan operasionalnya, apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Kemudian, apakah dalam proses ini tuh ada kendala ataupun hambatan. Nah, dari sana perusahaan dapat mengambil sebuah kesimpulan gitu ketika menganalisis hal-hal itu. Lalu yang selanjutnya ada analisis kontrak. Nah, kalau analisis kontrak ini berhubungan dengan ya kontrak-kontrak yang dibuat. Pastinya berhubungan dengan peraturan ya, regulasi, karena kan hukum, karena kontrak ini tuh berhubungan dengan kesepakatan antara dua belah pihak gitu. Nah, itu juga bisa menjadikan acuan dari perusahaan ini. Ya, tentunya kalau misalkan sesuai atau tidak, mungkin bisa dievaluasi ya di akhir. Kalau misalkan di awal kontrak seperti ini, dan di akhirnya seperti apa, gitu. Lalu selanjutnya, perusahaan juga dapat melihat dari survei statistik. Nah, statistik di sini tuh maksudnya apa? Statistik kerugian. Jadi kan kalau perusahaan tuh punya yang namanya database ya. Database data historis kerugian maupun keuntungan yang dialami. Nah, itu juga dapat dijadikan acuan. Dengan cara apa? Dengan cara perusahaan tuh melihat, oh di tahun ini tuh lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya. Nah, dari statistik itu, maka perusahaan dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat. Karena dengan begitu perusahaan dapat menyesuaikan, oh kalau ternyata di tahun ini ternyata banyak ruginya nih, berarti perusahaan harus menginisiasi itu dan memastikan agar kedepannya si keuntungan yang didapatkan itu bisa lebih besar dan menurunkan angka kerugian yang dialami begitu. Lalu yang terakhir juga bisa melalui wawancara. Nah, survei dan wawancara ini biasanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan ya, tentunya di pihak internal perusahaan seperti manajer. Manajer itu kan pemegang kepentingan ya, pemangku kepentingan dalam perusahaan yang sifatnya krusial gitu. Jadi dia tuh mengetahui baik atau tidaknya sebuah kondisi perusahaan, bagaimana kondisi perusahaan itu sejatinya berjalan. Manajer ini tuh dapat mengidentifikasi dan mengetahui, sehingga kita dapat bertanya maupun menganalisis melalui mereka gitu, bagaimana sih keadaan perusahaan ini, lalu seperti apa, dan kondisi apa saja yang harus diinisiasi, yang harus di maintenance gitu ya. Karena melalui manajer-manajer inilah si peningkatan operasional perusahaan itu dapat dikembangkan. Ketika ada kurangnya ya diperbaiki, ketika ada lebihnya ya ditingkatkan lagi, seperti itu. Dengan demikian, ketika kita menggunakan metode-metode ini, maka dapat dipastikan risiko-risiko yang dimungkinkan bisa kita kelola dengan baik gitu. Nah, maka dari itu penting bagi perusahaan, terlepas dari apapun industrinya, dalam sektor apapun ia bergerak, penting untuk memperhatikan dan mengelola risiko yang mungkin terjadi, mengidentifikasi, mengenali, dan memetakan solusi dari risiko tersebut. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.